Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Masih seputar investasi emas bagi pemula, orang cerdas investasi emas. Dan kali ini Pak B akan membahas tentang tips investasi emas sebagai diversifikasi aset atau sebagai variasi aset. Jadi mungkin beberapa orang di sini sudah punya aset berupa properti, berupa tanah, rumah atau ruko, ada yang punya deposito, tabungan di bank, bahkan ada yang punya saham, punya reksadana sebagainya. Salah. Itu tips untuk emas sebagai diversifikasi aset. Tapi sebelumnya kasih like, subscribe dan komen bagi yang baru bergabung dalam konten channel ini. Nikmati video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Oke, mari kita mulai. Diversifikasi aset merupakan strategi meracik portofolio investasi dalam beberapa instrumen investasi. Oke, ulangi, diversifikasi adalah merupakan strategi meracik portofolio investasi ke dalam beberapa instrumen investasi. Tujuannya adalah menyeimbangkan risiko sehingga imbal hasil yang diharapkan itu tercapai. Menyeimbang risiko itu misalnya emas turun, emasnya naik, berarti pada saat sahamnya turun jeblok emasnya naik. Pada saat bunga banknya nggak beranjak dari tempatnya, emasnya naik. Atau pada saat reksadana tidak begitu cerah, emasnya itu naik. Dari namanya balance, seimbang. Sehingga banyak pakar mengatakan jangan menaruh seluruh telur dalam satu keranjang, atau jangan menaruh seluruh instrumen investasi dalam satu instrumen investasi. Nanti kalau investasi itu jebol atau keranjang itu jebol, nanti semuanya akan hancur lebur. Sehingga salah satu cara itu diversifikasi. Sesuai tujuannya, diversifikasi dan profil risiko Anda atau kita. Nah, itu tips agar investasi emas dapat meraih imbal hasil yang maksimal untuk diversifikasi aset. 1. Menentukan tujuan investasi ini dimanapun tempat. Mau investasi saham, mau investasi apapun, tapi kalau Pak B investasi yang real, jadi berupa tanah, rumah, emas, yang real saja, yang mudah dikuasai kita mau lihat juga bisa, ya, sehingga kapanpun kita bisa menguasai investasi itu. Untuk yang saham sebagainya Pak B belum sampai ke situ karena apa? Belum real. Jadi yang real saja itu sebenarnya. Yang mudah real dan resikonya tidak begitu tinggi. Menentukan tujuan investasi. Nah, itu rutin investasi dengan cara ya sampai tujuan itu tercapai. Nah, misalnya mau renovasi rumah, mau umroh, mau beli mobil, mau haji, mau untuk beli tanah, beli rumah, beli ruko, untuk tujuan pendidikan anak, tujuan pendidikan kita, untuk nikah, untuk pensiun dan sebagainya. Itu menentukan tujuan investasi, dan investasi itu rutin, komitmen jangka panjang. Yang kedua, menyesuaikan dengan usia dan profil resiko. Kalau muda, waktu yang tepat untuk akumulasi kekayaan. Si agresif nggak masalah, kalau misalnya nanti jatuh masih ada waktu. Nah, kalau sudah tua, profil resiko itu lebih rendah, yang aman. Walaupun mungkin imbal hasilnya nggak begitu tinggi, tapi kan aman. Karena kalau tua kok umur tua kok agresif, berarti begitu loss hilang semua. Tidak bisa mengembalikan waktu yang sudah hilang karena sudah tua. Oke, semua direncanakan dengan matang, jangan gegabah. Ingat, investasi itu jangan menggunakan uang hutang. Karena apa? Cicilnya terus menerus dan tetap dan pasti, hasil investasi itu belum tentu. Ingat ya, setelah mempunyai dana darurat, jangan menggunakan utang, baru nanti menyisihkan sedikit demi sedikit. Begitu. Yang ketiga, investasi emas itu untuk jangka panjang, yaitu 5 tahun. Diversifikasinya seperti itu, sehingga jangan sampai nanti jangka pendek misalnya untuk trading dan sebagainya, jangan. Itu bukan investasi, tapi itu
perdagangan. Jadi misalnya yang instrumen yang lain itu ada jangka pendek, ada yang jangka menengah, Mas sebagai jangka panjang, sehingga balance. Sehingga apa? Sehingga hasil imbal hasil investasinya itu bisa dinikmati dan seimbang. Yang satu turun, yang satu naik, apalagi naik semua, kan seperti itu. Yang keempat, sebelum memulai investasi sebaiknya memiliki tadi dana darurat. Kalau single, jomblo atau belum punya tanggungan, 3-6 kali pengeluaran bulanan. Gampang hitungnya, kalau satu baju habis 2 juta atau 3 juta, berarti 6 kali bulanan adalah 12 juta atau 18 juta. Kalau yang sudah menikah dan sudah punya tanggungan, itu adalah 9-12 kali. Nah, maksimalnya misalnya dalam suatu keluarga itu habis 4 juta, berarti dana darurat itu minimal 48 juta, 12 kali. Ketika nanti terjadi apa-apa, misalnya di PHK, sakit, kecelakaan, anaknya saya dan sebagainya, itu tidak bingung, tidak stres, tidak menjadikan depresi karena kekurangan uang. Yang akhirnya nanti hutang sana sini, tidak bisa bayar, tutup lubang gali lubang, itu akan menjadikan stres berkepanjangan. Oke, sehingga apa, ini betul-betul bisa untuk terapi mental, agar kita itu senang dengan investasi. Oke, jadi seperti itu. Sebelum investasi, dana-dana harus disediakan dulu, sehingga ketika ada apa-apa investasi tetap ada jalan. Jangan sampai begitu ada kejadian investasinya macet padahal belum menghasilkan. Yang kelima adalah sesuaikan kondisi keuangan. Jangan memaksakan. Sekali lagi, jangan memaksakan. Hindari hutang untuk investasi, apalagi sudah tidak punya dana darurat, terus ikut-ikutan, tidak punya tujuan, ingin tren, ingin terkenal dengan hutang untuk investasi. Itu dijauhi. Pesannya Pak B, penghasilan disisihkan, dibuat dana darurat, dibuat diversifikasi aset, salah satu adalah investasi emas. Agar apa? Agar kehidupan kita itu dalam jangka panjang itu teratur, terarah, dan juga ada jaminan masa depan. Selamat mencoba, selamat belajar dengan channel ini. Semoga bermanfaat. Orang cerdas investasi emas, beli emas sedikit-sedikit atau sedikit-sedikit beli emas. Jangan lupa sekali lagi kasih like, subscribe, dan komen. Share, tekan tombol lonceng agar channel ini berkembang dan channel ini menjadikan manfaat bagi banyak orang. Channel ini menjadikan sarana adalah salah satu jalan untuk kesuksesan banyak orang. Tapi akan sangat senang kalau ada pertanyaan silahkan di komentar, kalau ada masukan silahkan di komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.